Terkait peluang penempatannya sendiri seperti apa, Pak? Ya, mereka sangat terbuka lebar tadi, bahkan Undersecretary-nya tadi menyampaikan bahwa dia siap untuk datang berkali-kali demi memperjelas hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Qatar dengan pemerintah Indonesia terkait dengan penempatan pekerja migran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu hotel yang berada di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2 ini yang diwakili oleh Wakil Menteri atau Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PDMI, Zulfikar Ahmad Tawala beserta jajarannya mengadakan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Qatar pada hari Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025. Dalam pertemuan ini membahas beberapa poin penting baik dari pihak Qatar maupun dari pihak pemerintah Indonesia. Poin pentingnya salah satunya terkait peningkatan kompetensi, kemudian sistem penempatan, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Qatar membuka ruang diskusi untuk memperjelas hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia terkait penempatan pekerja migran Indonesia. Wamen Zulfikar Ahmad Tawala menyampaikan, kebutuhan profesional mereka ternyata lebih tinggi ketimbang domestic worker, karena penduduk mereka itu kurang lebih hanya sekitar 200.000 orang. Ini adalah bilateral meeting bersama Wakil Menteri Pekerjaan, Wakil Menteri Pekerjaan dari tenaga kerja dari Qatar. Secara umum kita membahas bagaimana perubahan struktur kementerian di mereka, karena mereka juga ternyata ada perubahan struktur kementerian, dan begitupun dengan kita menjelaskan bahwa perubahan dari segi kelembagaan ini membuat kita punya kapasitas dan otoritas yang jauh lebih kuat ketimbang kemarin-kemarin. Lalu tadi pertemuan awal tadi sebelum break kita sudah membahas beberapa poin-poin penting baik dari pihak Qatar maupun dari pihak pemerintah Indonesia. Poin pentingnya seperti apa aja? Ya, salah satunya terkait peningkatan kompetensi, kemudian sistem penempatan dan lain sebagainya. Dan tentu sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita selalu menekankan terkait poin penting dari pelindungan dari pekerja migran kita yang ada di sana. Terkait peluang penempatannya sendiri seperti apa, Pak? Ya, mereka sangat terbuka lebar tadi, bahkan Undersecretary-nya tadi menyampaikan bahwa dia siap untuk datang berkali-kali demi memperjelas hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Qatar dengan pemerintah Indonesia terkait dengan penempatan pekerja migran. Kira-kira ada berapa? Mungkin ada permintaan job order dari sana. Kira-kira. Nah, ini kita belum sampai ke situ. Oh. Nah, mungkin nanti pada saat diskusi setelah break nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Apakah fokus ke domestic worker? Ada banyak hal tadi, ternyata mereka lebih maju lagi. Mereka sudah bicara tentang blockchain, tentang artificial intelligence dan lain sebagainya. Kebutuhan profesional mereka ternyata lebih tinggi ketimbang domestic worker-nya, karena penduduk mereka itu kurang lebih hanya sekitar 200.000 orang. Seperti itu. Jadi kemungkinannya mereka mencari yang skill worker gitu ya? Ya, betul. Kalau ada jaminan perlindungan gitu nggak sih? Nah, ini yang sedang kita mintakan dari teman-teman Kementerian Luar Negeri kita juga. Kita sepakat untuk menekankan hal tersebut, karena itu yang utama. Targetnya Pak dari Kalau itu belum. Kita lebih kepada bahwa polisi antara kedua negara ini harus sama-sama sepakat, harus sama-sama paham bahwa ada tuntutan dalam negeri yang harus kita prioritaskan, begitupun di mereka. Seperti itu. Kalau situasi di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia ada minat gitu nggak sih? Atau sana banyak? Qatar sejauh ini tadi saya ditanya oleh teman-teman Kemenlu kurang lebih ada 3.000-an orang.
kita di sana. Makanya ketika terjadi penyerangan dari Iran kemarin ke fasilitas militer Amerika, kita sempat kontak dengan KBRI setempat, ya dia menyampaikan bahwa yang terdata kurang lebih sekitar 3.000 orang pekerja migran kita yang ada di Qatar. Tapi minatnya dari masyarakat yang mungkin calon pekerja migran, ya kalau kita lihat rasio penduduk yang di sana ada 200.000, kemudian pekerja kita ada kurang lebih 3.000, berarti kalau dibanding dengan rata-rata negara Timur Tengah yang lain itu lumayan tinggi peminatnya. Dan itu ya lebih banyak di sektor profesional. Seperti apa aja? Profesinya seperti apa aja? Ya seperti tadi kesehatan, konstruksi dan lain sebagainya. Kebutuhan dari Qatar apa Pak untuk ini itu yang tadi mereka sudah sampaikan di awal bahwa ya kebutuhan mereka di sektor formal itu ya salah satunya tadi di sektor kesehatan, manufaktur, kemudian ada blockchain, kemudian ada operator untuk artificial intelligence dan lain sebagainya. Sudah ada persiapan dari pemerintah Indonesia? Ya tentu kita sudah mempersiapkan, salah satunya dengan program Migran Center yang beberapa bulan terakhir ini Bapak Menteri kami telah meresmikan, telah bekerja sama, dan mudah-mudahan di hari-hari mendatang ini kita bisa perluas. Jadi kalau boleh tahu dari Qatarnya sendiri tadi menyampaikan apa saja Pak? Mereka di dalam bahasan ini membahas apa aja yang tadi kan saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa mereka menyampaikan bahwa sebelumnya mereka itu tergabung dalam satu kementerian yang disebut dengan Kementerian Sosial, lalu sekarang mereka terbentuk kementerian sendiri. Kita jawab bahwa sama halnya dengan kita di sini, bahwa sebelumnya kita hanya badan dan kita sudah naik dari segi kelembagaannya. Kemudian mereka menyampaikan beberapa update terkini terkait sistem penempatan yang ada di mereka, dan kita berharap itu sejalan dengan apa yang menjadi harapan-harapan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Risiko kekerasan dalam PMI Pak? Ya, tadi ini sedang kita bahas dengan teman-teman Kementerian Luar Negeri, dan kita sedang minta beberapa case yang terkait tindakan kekerasan itu penyelesaian di internal atau di dalam negeri Qatar bagaimana. Sedang kita bicarakan.